Halo semua, sekarang kita akan masuk ke modul 2 tentang nonlinear equation atau persamaan nonlinear. Persamaan nonlinear sendiri merupakan persamaan yang bentuknya itu fungsi kuadrat atau persamaan yang pangkatnya lebih dari 1. Nah, dalam fungsi nonlinear ini terdapat bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kemudian jika kita mengandaikan y sama dengan 0, maka fungsinya menjadi ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kemudian di sini terdapat rumus dari diskriminan, di mana rumusnya adalah d sama dengan b kuadrat dikurang 4ac. B kuadrat sendiri adalah nilai b yang ini, yang di depan variabel, kemudian a itu adalah nilai yang paling depan ini, dan c adalah nilai konstantanya. Juga di dalam diskriminan itu, untuk nilainya terdapat 3 jenis, yaitu D-nya lebih besar dari 0, D-nya sama dengan 0, dan D-nya kurang dari 0. Jika nilai D-nya lebih besar dari 0, maka terdapat dua solusi, yaitu terdapat X1 dan juga X2, di mana rumusnya untuk mencari X1-nya min B ditambah akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Dan untuk mencari X2-nya, rumusnya itu min B dikurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, yang membedakannya adalah tanda positif dan negatifnya ini. Kemudian, untuk yang kedua, jika D-nya sama dengan 0, berarti hanya ada satu solusi atau satu nilai X-nya, yaitu dapat dicari dengan rumus min B per 2A. Sedangkan jika D-nya itu kurang dari 0, maka no solution atau tidak ada penyelesaiannya, atau X-nya itu tidak dapat dicari. Selanjutnya kita akan masuk ke gambar grafik. Di sini kita akan masuk ke contoh soalnya langsung, di mana ada fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 9. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan bentuk dari grafiknya, di mana jika grafiknya itu memiliki bentuk seperti huruf U, berarti nilai A-nya lebih besar dari 0. Dan jika grafik itu memiliki bentuk seperti huruf N, berarti nilai A-nya itu kurang dari 0. Nah, dalam soal ini, berarti grafiknya nanti akan berbentuk seperti huruf U. Mengapa? Karena nilai X ini adalah positif. Nilai X kuadratnya positif. Kemudian langkah keduanya, kita harus mencari nilainya, nilai dari fungsinya. Oleh karena itu, kita harus mengandaikan X itu sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan ke dalam fungsi tersebut. Jadinya F0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 6 dikali 0 tambah 9. Kita dapat angka 9, di mana angka 9 ini merupakan titik Y-nya, karena nilai X-nya sama dengan 0. Kita mendapat titik pertama, yaitu 0,9. Untuk angka ketiganya, dari persamaan X kuadrat dikurang 6X ditambah 9, kita dapat mencari X maksimum dan juga Y maksimum, atau kita dapat mengetahui titik baliknya. Untuk X maksimum sendiri, rumusnya adalah min B per 2A, di mana kita dapat masukkan nilai B-nya itu adalah negatif 6, kemudian 2 dikali AA-nya itu berarti 1. Dapatlah nilai X maksimumnya 3, dan setelah itu kita dapat mencari nilai Y maksimumnya. Rumusnya adalah min D per 4A, di mana untuk mencari D-nya kita menggunakan rumus yang B kuadrat dikurang 4AC, yaitu min 6 kuadrat dikurang 9 dikali 4 dikali 1, yang berarti kita dapat angka 36 dikurang dengan 6, dapat sama dengan 0 D-nya. Sehingga determinannya 0 kita tulis, dan 4A. 4-nya ini kemudian kita kalikan dengan nilai 1, yaitu nilai X kuadrat ini. Setelah itu dapat nilai Y maksimumnya sama dengan 0. Di sini kemudian ketemu titik baliknya, yaitu titik 3,0. Karena kan X dengan Y. Nah, untuk
yang mungkin bingung, titik balik itu seperti titik terendah atau titik tertingginya. Nah, karena ini berbentuk U-shape, berarti uh, titik baliknya itu terdapat di sini. Nah, untuk membuat grafik sendiri hingga banyak titik seperti ini, tentu kan kalian membutuhkan titik-titik lain. Ada yang X-nya 0, kemudian ada yang Y-nya 9 seperti tadi, kemudian ada titik 3,0, titik baliknya, dan sebagainya. Nah, untuk membuatnya berarti kalian harus mencari titik-titik yang lain. Misalnya dengan mengandaikan X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan sebagainya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam revenue, cost, and profit. Nah, dalam revenue, cost, dan profit ini ada rumus-rumus penting yang harus kalian hafalkan. Yang pertama itu ada total revenue sama dengan price dikali quantity, kemudian total cost sama dengan fixed cost ditambah total variable cost, kemudian total variable cost sama dengan variable cost dikali quantity, kemudian ada average cost sama dengan total cost dibagi quantity atau fixed cost dibagi quantity ditambah dengan variable cost. Kemudian untuk average revenue sama dengan total revenue dibagi dengan quantity. Terus untuk quantity maksimumnya itu min B per 2A. Kemudian ada juga rumus untuk mencari P atau keuntungan atau kerugiannya itu total revenue dikurang dengan total cost. Kemudian BP, kita tahu bahwa BP adalah situasi ketika kita tuh nggak dapat untung dan juga nggak dapat rugi. Dimana yang berarti P-nya itu sama dengan 0. Berarti rumus dari BP itu sama dengan total revenue sama dengan total cost. Kemudian untuk mencari nilai quantity maksimumnya seperti yang tadi yaitu min B per 2A. Sekarang kita akan bahas contoh-contoh soal tentang revenue, cost, and profit yang ada di modul. Nah, untuk contoh soal yang pertama tentang total revenue, di mana soalnya fungsi demand diketahui adalah P sama dengan 200 minus 4Q. Di sini kita diminta untuk mencari fungsi dari TR dan juga membuat grafiknya. Nah, langkah pertamanya kita harus menentukan nilai dari Q ketika TR-nya itu 0. Rumus TR itu sama dengan price dikali dengan kuantitinya. Jadi kita pindahin price-nya itu ke dalam P-nya ini, jadinya 200 minus 4Q, kita kalikan dengan Q-nya atau kuantitinya, kemudian kita kalikan, jadinya minus 4Q kuadrat sama dengan 200Q. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa A-nya itu negatif 4. Nah, karena nilainya negatif, berarti nanti bentuknya itu akan seperti huruf U. Nah, beda lagi kalau misalnya nilainya positif, berarti nanti bentuknya akan seperti huruf N. Berarti kita udah tahu bentuk grafiknya. Setelah itu dari sini juga kita tahu bahwa B-nya itu 200 dan C-nya itu 0. Karena nggak ada konstantanya. Setelah itu kan TR-nya kita anggap jadi TR-nya itu 0. Kita masukin rumusnya. Jadinya 0 sama dengan minus 4Q kuadrat tambah 200Q. Kemudian yang ininya bisa kita pecah jadi 0 sama dengan 200 minus 4Q dikali dengan Q. Nah, setelah itu kita bisa pindahin aja. Dimana jadinya minus 200 ini kita pindah sama dengan minus 4Q. Dan dapatlah Q1-nya itu dapat 50 dan Q2 ini 0. Karena Q ini sama dengan 0. Kita sama dengankan dengan 0. Oke, setelah kita dapat nilai Q1 dan Q2-nya, langkah kedua kita harus menentukan maximum value dari total revenue-nya. Yang pertama itu kita gunakan rumus determinan, yang B kuadrat dikurang 4AC. Nah, kita pakai persamaan yang ini, masih yang ini ya. Jadi, B kuadratnya itu B-nya 100,
min 4 aja, yaitu A-nya min 4 dan C-nya 0. Ketemulah hasil determinannya 40.000. Kemudian untuk mencari TR maksimum atau total revenue maksimumnya itu berarti rumusnya min D per 4A. Di mana determinannya tadi 40.000 dan 4 dikali A-nya min 4. Kita dapat TR max-nya berarti 2.500. Kemudian kita juga kita bisa tahu bahwa kuantiti dari total revenue maksimumnya itu setengah dikali 50 ditambah 0. Dan dapatlah 25. Karena kan dapat dari kuantiti 1 dan kuantiti 2, 50 tambah 0 ini. Berarti maximum value dari total revenue-nya adalah $2.500 ketika kuantitinya 25. Jadi yang ini sama yang ini. Nah, ini grafiknya. Berarti untuk kuantitinya kan tadi 25 dan juga total revenue-nya 2.500. Berarti titik puncaknya ada di sini. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal untuk total cost-nya. Nah, diketahui fixed cost-nya 1.000 dan variable cost-nya $4 per unit. Kita harus mencari total cost dan juga average cost sebagai fungsi Q, dan juga membuat grafiknya. Yang pertama, kita itu harus menentukan total cost sebagai fungsi Q-nya. Di mana total cost itu kan rumusnya fixed cost ditambah variable cost dikali dengan Q. Nah, nilai fixed cost-nya kan udah diketahui. Terus nilai variable cost-nya juga 4. Jadi kita tinggal tambahin dengan Q-nya, kuantitinya. Nah, untuk titik kuantitinya ini kita bisa ambil angka bebas. Nah, untuk mempermudah kita bisa ambil angka kayak 0 dan juga 100. Terus kita masukin aja nih 1000. Berarti 0 ini kita masukin ke persamaan 1000 plus 4Q. Jadinya 1000 ditambah 4 kali 0, hasilnya 1000. Kemudian yang ini kita masukin angka 100, berarti 1000 ditambah 4 dikali 100. Jadi 1400 TC-nya. Nah, untuk yang kedua, kita diminta untuk menentukan average cost-nya. Fungsi average cost-nya. Nah, fungsi dari average cost-nya itu sama dengan fixed cost dibagi dengan quantity ditambah variable cost. Nah, fixed cost itu kan 1000. Kemudian dikali dengan quantity-nya, terus variable cost-nya itu 4. Setelah itu kita bisa ambil angka sesuai kita. Nah, cuma untuk mempermudah kita ambil angkanya itu dalam 100, 250, 500, 1000, dan 2000. Kita masukin angka 100 ini ke dalam persamaan ini. Jadinya yang misalnya yang ini berarti 1000 dibagi dengan 100 ditambah 4. Hasilnya 14. Kemudian yang ini berarti 1000 dibagi 250 ditambah 4 hasilnya 8. Ini 500. Berarti 1000 dibagi 500 ditambah 4 hasilnya 6. 1000 dibagi 1000 ditambah 4 hasilnya 5. Kemudian 1000 dibagi 2000 ditambah 4 hasilnya 4,5. Kemudian berarti kita bisa tahu titik Q-nya dan juga average cost-nya. Nah, berarti dari yang tadi ini kita tinggal gabungin aja. Berarti kurva dari total cost-nya ini kan ada angka 0,1000 dan juga 0,1400 yang ini. 100,1400 dan 0,1000. Berarti kurvanya dari total cost-nya itu seperti ini, lurus. Sementara kurva dari average cost-nya itu, berarti kita tinggal cocokin aja rumus. Angka-angkanya di mana ini 100,14 di sini. Kemudian juga nanti ada 250,8 yang ini, terus 500,6 yang ini, 1000,5 dan 2000,4,5. Kemudian nanti kita garis dan ketemu curve-nya atau grafiknya itu seperti ini, grafik average cost-nya. Kemudian kita masuk ke contoh soal untuk profit. Nah, contoh soal profit ini diketahui fixed cost-nya 6, variable cost-nya itu $2 per unit, dan fungsi demand-nya itu P sama dengan 10 minus 2Q. Kita diminta untuk menentukan value dari Q
Q-nya itu ketika break even point, ketika maksimum profit, dan juga kita menentukan grafiknya. Nah, langkah pertama, kita itu harus menentukan profit sebagai fungsi dari Q-nya. Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya. Setelah itu, kita kan tahu bahwa rumus P atau rumus keuntungan itu total revenue dikurang total cost. Di mana total revenue sendiri bisa kita pecah jadi P kali Q, total cost kita pecah jadi fixed cost tambah variable cost dikali dengan Q. Tinggal kita masukin nilai P-nya, kemudian nilai dari ininya juga tinggal kita masukin, karena fixed cost dan variable cost-nya udah diketahui. Terus kita jumlahkan dan kalikan, dapatlah rumusnya seperti ini. Rumus untuk cari keuntungan. Nah, ketika BP-nya ketika BP itu kan berarti nggak ada keuntungan dan kerugian, berarti P-nya 0. Nah, berarti kita tinggal pindahin aja nih rumusnya, dan P-nya itu kita anggap 0. Berarti 0 sama dengan minus 2Q kuadrat ditambah 8Q dikurang 6. Di sini kita tahu bahwa A-nya itu adalah minus 2. Minus 2 ya. Jadi, ketahuan bahwa bentuknya adalah seperti huruf U. Nah, ini harusnya minus 2. Dan untuk B-nya itu jadi 8, dan C-nya itu minus 6. Setelah itu kita bisa pakai rumus determinan untuk cari Q1 dan Q2-nya. Seperti ini, yang min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Ketemu Q1-nya 2 dan Q2-nya 3. Setelah itu kita bisa menentukan profit maksimumnya. Profit maksimumnya itu rumusnya adalah min D per 4A. Dan kita pakai persamaan yang ini, nah, yang tadi. Dimana B-nya itu 8, min 4A-nya itu min 2, terus C-nya itu min 6. Nanti kita hitung, ketemu hasilnya 2, terus untuk kuantitinya, yaitu pakai rumus min B per 2A. Dimana untuk min 8 dibagi dengan 2 kali min 2, hasilnya 2. Setelah ketemu keuntungan maksimum dan juga kuantitinya, kita bisa gambar di grafiknya, di mana titiknya itu nanti adalah 2,2. Titik yang ini. Berarti ini adalah titik keuntungan maksimumnya. Nah, berikut rumus-rumus dari logaritma dan juga persamaan yang berpangkat. Nah, yang dapat kalian lihat dan pelajari sendiri. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Yang pertama, 25 pangkat min 3 per 2 sama dengan, berarti 25-nya ini kita ubah ke dalam 5 pangkat berapa? Berarti yaitu 25 pangkat 2. Kemudian, karena ini sama-sama 2, dapat kita coret. Jadinya tinggal 5 pangkat minus 3. 5 pangkat minus 3 itu bisa diubah juga ke dalam bentuk ini. Jadinya sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Dan hasilnya 1 per 125. Untuk soal yang kedua, 2 log 8 sama dengan, yang berarti 8-nya ini kita ubah ke dalam 2 pangkat berapa. Jadinya 2 log 2 pangkat 3. Kemudian 2 log 2 pangkat 3-nya ini dapat kita ubah bentuknya. Nah, ubah bentuknya itu menggunakan rumus yang ini. Jadinya 3 dikali 2 log 2 sama dengan 3 kali 1. Hasilnya 3. Nah, 2 log 2 itu hasilnya 1. Kemudian, soal yang ketiga, 4 dikali 2 log X ditambah 2 dikali 2 log Y. Berarti caranya kita ubah dulu bentuknya. Nah, 4 dikali 2 log X ini dapat kita ubah bentuknya menjadi seperti yang ini. Nah, jadinya 2 log X pangkat 4. Angka depannya ini berubah jadi pangkat. Sama juga dengan 2 kali 2 log Y, angka 2-nya ini akan berubah menjadi pangkat. Sehingga kemudian kita dapatin X pangkat 4 dengan Y kuadrat ini dapat dikali. Dapat ditambah, di mana pertambahan dalam log itu berarti perkalian. Jadinya hasilnya 2 log X pangkat 4 Y kuadrat. Kemudian soal selanjutnya, 200 dikali 1,1 pangkat X sama dengan 20.000.
Nah, berarti karena ini sama-sama 200, 2-nya juga ada angka 20.000, berarti dapat kita pindahkan ke bawah. Jadinya 20.000 dibagi 200, hasilnya 100. Sehingga 1,1 pangkat X sama dengan 100. Untuk memudahkannya, kita bisa ubah ke dalam bentuk logaritma. Jadi, log 1,1 pangkat X sama dengan log 100. Kemudian yang ini kita ubah bentuknya, di mana X ini kita ubah ke depan. Jadinya, X log 1,1 sama dengan log 100. Kita juga dapat bagi aja, kita pindah ruasin. Jadinya, X sama dengan log 100 dibagi log 1,1. Dan kemudian kalau misalnya kita cari, hasilnya adalah 48,32. Kemudian yang terakhir, kita akan bahas tentang natural logarithm function, di mana rumus-rumusnya ada ln x-nya sama dengan ln x tambah ln y. Terus ln x per y sama dengan ln x kurang ln y. Ini hampir sama dengan logaritma. Kemudian ln x pangkat n sama dengan n ln x. Kemudian ada juga ln e pangkat x sama dengan x, dan m sama dengan e pangkat x. Jadinya x itu sama dengan ln m. Nah, berikut ada contoh soalnya. Yang pertama, e pangkat 0,002 x sama dengan 2. Nah, jika e pangkat x itu sama dengan m, jadinya x sama dengan ln m. Nah, di soal ini kan e pangkat 0,02 x sama dengan 2. Nah, sehingga kita ubah ke dalam bentuk ln. Jadinya 0,02 x sama dengan ln 2. Setelah itu, x-nya berarti ln 2 dibagi dengan 0,02, dimana kita pindah ruasin. Kemudian ln 2 itu kalau di kalkulator berarti hasilnya segini, 0,69315, tinggal dibagi dengan 0,02, berarti dapat nilai X-nya 34,66. Nah, untuk yang B juga sama, ada soalnya 3E pangkat minus 5,3X sama dengan 12. Nah, di mana E pangkat X itu sama dengan M, dan X sama dengan ln M. Nah, berarti di soalnya itu kan 3E pangkat minus 5,3X sama dengan 12. Kita ubah bentuk ke menjadi ln, yaitu minus 5,3X ini sama dengan ln 4, di mana 12 dibagi 3 itu 4. Nah, hasilnya kita tinggal pindah ruasin aja, berarti X sama dengan ln 4 dibagi dengan minus 5,3. Dan 4 itu di kalkulator dapat hasilnya 1,3863, dan kemudian kita tinggal dibagi dengan minus 5,3. Dapatlah nilai X-nya, yaitu minus 0,262. Ya, sekarang kita akan bahas problem 2.1, di mana diketahui ada suatu fungsi kuadrat, yaitu x kuadrat dikurang 8x dikurang c sama dengan 0. Dan nilai x-nya salah satunya diketahui besarnya 2. Tugas kita adalah mencari second solution dan juga nilai x dari second solution tersebut. Nah, yang pertama kita tulis dulu yang diketahui, yaitu x kuadrat dikurang 8x dikurang c sama dengan 0. Fungsi ini kita tulis, kemudian kita tulis x satunya sama dengan 2. Nah, setelah itu kita ubah x-nya ini menjadi angka 2, yang menjadi 2 kuadrat dikurang 8 dikali 2 dikurang c sama dengan 0. Setelah itu kita hitung, dan dapatlah 4 dikurang 16 dikurang c sama dengan 0. Lalu, nilai C-nya ini kita pindah ruaskan ke sini, dan dapatlah C sama dengan negatif 12. Angka negatif 12-nya ini kemudian kita masukkan ke dalam fungsi yang x kuadrat dikurang 8x dikurang C sama dengan 0. Dan dapatlah fungsi barunya seperti ini.
Nah, mengapa ini menjadi positif? Karena di sini negatif, dan juga ada negatif 12, di mana negatif ketemu negatif, maka akan berubah jadi positif. Untuk mencari nilai X-nya, kita menggunakan rumus determinan yang ini, yaitu X12 sama dengan min B plus minus B kuadrat dikurang 4AC per 2A, di mana nilai B-nya yaitu negatif 8 ketemu dengan negatif juga, maka menjadi 8, yaitu plus minus akar dari 8 kuadrat, dapat dari sini, dikurang 4 kali 1, yaitu angkanya di sini, dan juga 12. 12 itu dapat dari konstantanya. Kemudian 2A-nya itu 2 dikali 1. Setelah itu dapatlah X12 sama dengan 8 plus minus akar 16 per 2. Setelah itu kita pecah, yang satu itu menjadi negatif, yang satu positif. Yaitu jadi 8 ditambah 4 dibagi 2, ketemulah hasilnya 6. Dan juga yang satu lagi 8 dikurang 4 dibagi 2, ketemulah X2-nya 2. Sehingga jawabannya adalah kita dapat fungsi barunya X kuadrat dikurang 8X sama 12 sama dengan 0, dan juga kita mendapat nilai X satu lagi, yaitu X-nya 6. Setelah itu, kita akan masuk ke problem 2.2, di mana pada problem ini diberikan fungsi penawaran dan fungsi permintaan, yaitu fungsi permintaannya P sama dengan QS kuadrat ditambah 4QS ditambah 3, dan fungsi penawarannya P sama dengan minus QD kuadrat ditambah 3QD tambah 6. Di sini kita diminta untuk mencari equilibrium price dan juga kuantitinya. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin di modul 1 tentang linear equation, di dalam equilibrium itu terdapat rumus QS sama dengan QD, atau PS sama dengan PD. Karena equilibrium itu merupakan titik keseimbangan. Nah, oleh karena itu, kita dapat menuliskan fungsi permintaan sama dengan fungsi penawarannya. Hingga masing-masing fungsinya kita tulis di sini, dan juga kita tulis fungsi satu lagi di sini, yaitu fungsi supply sama dengan fungsi demand-nya. Setelah itu, kita tinggal pindah ruaskan dan kita hitung menjadi suatu persamaan. Kita taruh semuanya di ruas kiri, di mana dapatlah 2Q kuadrat ditambah Q dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian, berarti kita sudah mendapat suatu fungsi kuadrat. Setelah itu, kita dapat mencari nilai Q-nya. Cara mencari nilai Q-nya menggunakan rumus determinan yang telah digunakan pada soal pertama tadi, yaitu rumus X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Di mana di sini Q12 sama dengan min 1 itu dapat dari angka ininya, angka Q, karena tidak ada angka berarti dianggap 1. Kemudian plus minus akar dari minus 1 kuadrat dikurang 4 dikali 2, yaitu nilai A-nya, dan minus 3 ini dapat dari nilai konstantanya. Kemudian per 2A, yaitu 2 dikali 2. Setelah itu kita hitung, dan dapatlah Q12 sama dengan minus 1 minus 5 per 4, yaitu min 1 ditambah 5 per 4, dan juga min 1 ditambah dikurang 5 per 4. Sehingga kalau kita hitung dapat Q1-nya itu minus 3 per 2, dan dapat Q2-nya itu 1. Namun, dalam kuantiti itu, hasilnya pasti positif, sehingga hasil yang negatif ini kita hiraukan, atau kita abaikan. Sehingga nilai kuantitinya itu adalah 1. Nah, bagaimana cara untuk mencari price-nya? Cara untuk mencari price-nya adalah kita ambil salah satu fungsinya. Kita bebas menggunakan mau fungsi yang supply atau demand-nya.
di mana kita masukkan angka 1 ke dalam fungsi tersebut. Di sini aku menggunakan fungsi supply-nya, jadinya P sama dengan 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 tambah 3 sama dengan, dapatlah price-nya yaitu 8. Selanjutnya kita masuk ke problem 2.3, di mana pada soal ini diketahui fungsi demand atau fungsi penawarannya yaitu P sama dengan 12 min Q. Kemudian diketahui fixed cost-nya 6 dan variable cost untuk setiap barangnya adalah Q plus 1. Untuk yang A, kita diminta untuk mencari persamaan dari total revenue-nya dan juga membuat grafiknya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa rumusnya adalah total revenue sama dengan price dikali quantity. Nah, pada soal sebelumnya diketahui bahwa P-nya itu sama dengan 12 min Q. Jadinya 12 min Q dikali Q sama dengan 12Q kurang Q kuadrat. Caranya ini dikali pelangi. Kemudian dari persamaan ini, kita bisa mencari nilai Q1 dan Q2-nya menggunakan rumus determinan, di mana Q12 sama dengan minus 12 dapat dari angka ini, kemudian dapat 12 dari angka B-nya, yaitu angka ininya, kemudian 4, untuk nilai A-nya itu minus 1, dan 0. 0 ini karena tidak ada konstantanya. Setelah itu, dibagi dengan 2A, yaitu 2 dikali minus 1. Dapatlah Q1-nya 0, dan dapatlah Q2-nya 12. Setelah itu, kita bisa melihat bahwa nilai A-nya ini adalah negatif 1. Itu nilai dari Q kuadratnya adalah negatif 1. Nah, karena nilainya negatif atau kurang dari 0, berarti kita tahu bahwa bentuknya itu akan seperti huruf N atau seperti gunung. Nah, kemudian untuk nilai B-nya sendiri tadi 12 dan C-nya itu 0 karena tidak ada konstanta. Kemudian kita dapat mencari titik baliknya. Kemudian untuk mencari maksimumnya, kita menggunakan rumus min D per 4A, di mana untuk mencari determinan sendiri, rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC, yaitu 144 dikurang dengan 4 dikali min 1 dikali dengan 0. Dapat determinannya 144. Kemudian dibagi 4A, itu 4, dan dapatlah 36. Untuk mencari X maksimum, rumusnya adalah minus B per 2A, yaitu 12 dibagi dengan 2 dikali minus 1. Itu nanti kita dapat X maksimumnya 6. Karena kita udah tahu nih X maksimumnya 6 dan Y maksimumnya 6, kemudian kita bisa mendapat titik puncaknya, yaitu di sini. Nah, agar kita bisa tahu titik lain ini, kita dapat mengandaikannya. Misalnya, kita dapat mengandaikan bahwa X itu sama dengan 0, dan dari sini kita mengandaikan bahwa X-nya sama dengan 12. Nah, untuk problem 2.3 yang B, kita diminta untuk mencari persamaan total cost, dan kemudian membuktikan bahwa average cost-nya itu AC sama dengan Q tambah 1 tambah 6 per Q, serta diminta untuk menggambar grafik yang melambangkan average cost-nya. Pertama-tama kita harus tahu dulu dari rumus dari total cost, yaitu total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost dikali kuantitinya. Di mana fixed cost-nya sudah diketahui di soal besarnya 6, untuk variable cost juga sudah diketahui dalam bentuk fungsi, yaitu Q plus 1, kemudian kita kalikan dengan kuantitinya. Di mana ini kita kalikan, dapatlah jadinya kuadrat ditambah Q ditambah 6. Nah, rumus dari average cost sendiri adalah total cost dibagi dengan Q-nya. Total cost dibagi dengan quantity. Sehingga Q kuadrat dibagi dengan Q itu hasilnya Q. Terus Q dibagi dengan quantity hasilnya 1. 6 dibagi dengan Q ya 6 per Q. Nah, berarti kita dapat membuktikan bahwa average cost ini fungsinya sama dengan yang di soal. Untuk dapat menggambar grafik, kita membutuhkan titik Q dan juga titik dari average cost-nya, di mana nanti kuantitinya akan menjadi sumbu X dan sumbu Y-nya itu average cost.
Untuk nilai kuantitinya ini bebas, kita mau masukkan berapa aja. Nah, di sini ada angka 2, 5, 10, 15, dan 20 untuk kuantitinya. Kemudian kuantitinya ini kita masukkan ke dalam rumus average cost, yaitu misalnya average cost-nya berarti 2 ditambah 1 ditambah 6 per 2, dan dapatlah average cost-nya 6. Nah, untuk yang 5, berarti 5 tambah 1 ditambah 6 per 5, sehingga dapat average cost-nya 7,2. Nah, untuk yang 10, itu 10 tambah 1 ditambah 6 per 10. Dapatlah average cost-nya 11,6. Untuk yang 15 dan 20 juga sama. Dimasukkan ke dalam Q-nya. Nah, setelah kita dapat titik, yaitu misalnya titik pertama 2,6, yaitu titik yang ini. Kemudian titik yang kedua itu 5,7,2, berarti yang ini. Untuk titik yang selanjutnya 10,11,6, yang ini 15,16,4, terus 20,21,3. Nah, setelah kita temukan titik-titiknya ini, berarti kemudian kita garis. Dan dapatlah grafik atau kurvanya. Pada problem 2.5, kita diminta untuk mencari nilai X-nya. Nah, untuk yang A, terdapat soal 3 pangkat 4X sama dengan 243. Di mana kita berarti harus ubah menjadi 3 pangkat X. Nah, 3 pangkat berapa yang hasilnya 243? Yaitu 3 pangkat 5. Sehingga bentuknya jadi 3 pangkat 4X sama dengan 3 pangkat 5. Setelah itu, karena 3-nya sama, 3-nya dapat kita coret atau kita hapus, jadinya 4X sama dengan 5. Kemudian kita tinggal pindah aja ini jadi pembagian, jadinya X sama dengan 5 per 4. Atau disederhanakan menjadi X sama dengan 1 per 4. Untuk yang B, yaitu 8 dikali 2 pangkat X sama dengan 512. Jadinya, kita harus ubah ke dalam bentuk 2 pangkat X. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat X, berarti 2-nya dapat kita gabungkan. Jadi 2 pangkat 3 plus X. Nah, untuk 512, kita harus cari 2 pangkat berapa yang hasilnya 512, yaitu 2 pangkat 9. Setelah itu, karena 2-nya sama, 2-nya dapat kita hilangkan atau kita coret, jadinya 3 plus X sama dengan 9. Ketemulah X-nya sama dengan 6. Untuk yang C, 125 pangkat X sama dengan 5 dikali 1/5 pangkat X. Berarti kita harus ubah menjadi 5 pangkat X. Nah, berarti 125 itu 5 pangkat 3. Jadi 5 pangkat 3 X. Kemudian, untuk yang 1/5 X ini kita ubah ke dalam bentuk yang ada pangkatnya. Nah, kita pakai rumus yang ini. Jadinya 5 pangkat 1 min X. Nah, ini karena sama-sama 5 yang dapat kita coret, kemudian jadinya 3X sama dengan 1 min X. Kemudian kita pindah ruaskan jadi 4X sama dengan 1, dan dapatlah X-nya sama dengan 1 per 4. Dalam problem 2.6 ini, kita diminta untuk menyelesaikan persamaan logaritma. Nah, untuk soal yang A, yang pertama yang harus kita lakukan adalah 3-nya ini kita ubah ke dalam bentuk menjadi 3 log 3 pangkat 3. Jadi bentuk 3 log semua. Kemudian yang persamaan keduanya ini kita ubah ke dalam bentuk 3 log X pangkat 3. Dan ini dapat dari rumus yang ini. Setelah itu, kita juga diamkan saja untuk yang terakhirnya, karena bentuknya itu sudah 3 log. Kemudian dari persamaan ini kita bisa melihat bahwa yang 3 log 3 pangkat 3 dengan 3 log X pangkat 3 ini dapat kita jumlahkan. Nah, dalam penjumlahan log itu berarti kayak perkalian. Jadi 3 pangkat 3 hasilnya 27. 27 dikali X pangkat 3 hasilnya 27 X pangkat 3. Jadinya 3 log 27 X pangkat 3 dikurang 3 log 3. Nah, ini dapat kita kurangkan. Nah, dalam log itu, pengurangan itu seperti pembagian. Nah, jadinya 3 log 27 X pangkat 3 dibagi dengan 3. Nah, setelah itu tinggal kita bagi aja 27 dibagi 3 hasilnya 9. Nah, dapatlah hasilnya 3 log 9 X pangkat 3. Untuk soal yang B, cara pertamanya juga sama. Kita ubah yang angka 3 ini ke dalam bentuk log, yaitu menjadi 3 log 3 pangkat 3.
Untuk yang 3 log X-nya dapat kita diamkan saja, karena bentuknya sudah 3 log. Nah, kemudian yang 3 log 3 pangkat 3 ini kita dapat cari hasilnya, di mana 3 log 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27. Sehingga 3 log 27 dengan 3 log X ini dapat kita kurangkan, di mana pengurangan dalam log itu jadinya kayak pembagian. Kemudian 3 log 27 dibagi dengan X, karena tidak bisa diapa-apain lagi. Jadi ini hasilnya. Untuk yang C, soalnya itu 3 B log X dikurang 3 B log Y. Nah, caranya kita ubah 3 B log X ini menjadi bentuk B log X pangkat 3. Nah, di mana kita menggunakan rumus yang ini. Setelah itu, yang untuk yang belakangnya juga sama. Kita ubah bentuknya menjadi B log Y pangkat 3 dengan rumus yang ini juga. Setelah itu, karena sudah beloknya sudah sama, kita bisa kurangin aja, dimana pengurangannya kayak pembagian. Setelah itu, belok X pangkat 3 dibagi dengan Y pangkat 3. Nah, ini udah nggak bisa diapa-apain lagi, berarti hasilnya ini. Pada problem 277 ini, kita diminta untuk mencari nilai X-nya. Untuk soal A, terdapat soal E pangkat X sama dengan 5,8. Nah, supaya mudah kita harus mengganti keduanya ke dalam bentuk ln. Di mana E pangkat X ini berubah menjadi X, dan 5,8 ini kita ubah dalam bentuk ln. Menjadi X sama dengan ln 5,8. Ln 5,8 sendiri kalau di kalkulator hasilnya adalah 1,76. Kemudian untuk soal B, terdapat soal E pangkat min 4X sama dengan 1,56. Kemudian pangkatnya ini kita pindah ke depan. Menjadi min 4X sama dengan ln 1,56. Nah, mengapa bisa dipindah ke depan pangkatnya? Nah, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Kita pindah pangkatnya ke depan. Nah, kemudian kita tinggal cari ln 1,56 itu di kalkulator 0,44. Tinggal dipindah ruas saja, jadinya X sama dengan 0,44 dibagi minus 4. Jadi dapat hasilnya minus 0,11. Kemudian untuk yang C, terdapat soalnya E pangkat 3X sama dengan 6,5. Sama seperti nomor 4 tadi, untuk yang 3X yang ini, kita pindahkan ke depan. Kita juga pakai yang ini, rumusnya. Kemudian, ini kita ubah ke dalam bentuk ln. Jadinya 3X sama dengan ln 6,35. Ln 6,35 kalau di kalkulator itu hasilnya 1,85. Sehingga ini kita tinggal pindah ke bawah, jadinya 1,85 dibagi 3. Hasilnya 0,62. Dan untuk soal yang D, yaitu 5E pangkat 6X sama dengan 18,35. Caranya adalah kita bagi ini dengan 5. Jadi 5 ini kita bagi 5, jadinya 1. 18,35-nya kita bagi 5, dapat 3,67. Sehingga kita dapat E pangkat 6X sama dengan 3,67. Kemudian sama seperti yang B dan C, 6X ini kita pindah ke depan. Jadinya 6X sama dengan ln 3,67. Ln 3,67 kalau di kalkulator itu nilainya 1,30. Kemudian kita bagi 6, kita pindahkan ke bawah, kita dapat nilai X-nya 0,22.